Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar teman-teman siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik semua. Pokoknya nggak ada yang sakit ya, dan selalu bahagia, amin. Nah, ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa, kegiatan sehari-hari ya teman-teman. Ini aku lagi mau beresin dapur, dan bisa teman-teman lihat ini dapurnya super berantakan. Aku tuh sampai bingung mau mulainya dari mana. Dan bukan hanya dapur aja yang berantakan, kayak area ruang tamu, terus area depan rumah, area tempat tidur juga belum aku beresin. Nah, ini aku juga mulainya tuh udah agak siang ya teman-teman, karena kebetulan tadi pas suami baru berangkat di jam 5, dan kemarin tuh kita habis pergi dan pulangnya jam 11 malam, dan aku ngerasa capek. Jadinya ya udah pas suami berangkat tuh aku tidur dulu sebentar, nggak nyampe 1 jam. Terus ini baru aku bergerak untuk beres-beres. Jadi tadi pagi tuh anak-anak udah beli sarapan, untuk pas suami juga udah aku bikinin sarapan gitu ya teman-teman. Padahal aku udah bangun dari jam 3 dan aku udah beres-beres, udah nyapu, terus udah cuci piring juga, tapi ini berantakan lagi. Kayaknya misteri yang belum terpecahkan deh, gak tahu kenapa gitu. Kalau misalnya habis ada pas suami, terus aku beberes, padahal ya sebelum suami aku berangkat, tapi kalau pas suami berangkat tuh berantakan lagi. Tapi bukan pas suami sih yang ngeberantakin, aku sendiri. Ya kayak piring-piring bekas sarapan, terus aku juga kayak tadi tuh aku ngangetin ikan bakar gitu ya, karena semalam kita beli ikan bakar, dan itu aku bekelin ke pas suami, aku angetin, jadi banyak wadah lagi gitu ya, jadi ikan piringnya ya banyak lagi gitu. Pokoknya nggak ada habisnya, ya teman-teman kalau kerja di rumah tangga itu. Nggak apa-apa, semangat terus ya. Oke, ini aku mau beresin dulu untuk area dapur, baru nanti aku lanjut beresin area ruang tamu. Dan aku juga kepengen masak buat aku sendiri. Karena selama ini tuh kayak aku udah mengalah banget ya teman-teman, kalau misalnya masak tuh ngikutin selera anak-anak gitu ya. Dan sekarang aku pengen masakannya untuk aku sendiri gitu. Aku kepengen masak ati badak alias jengkol, karena aku udah lama banget nggak makan jengkol teman-teman. Jadi nanti mau masak jengkol aja. Terus ini aku nyuci piring terlebih dahulu. Nah teman-teman, siang hari ini pada masak apa? Boleh komen di kolom komentar ya. Dan gimana untuk liburannya? Sebentar lagi anak-anak udah mulai pada masuk lagi ya. Dan kita nanti udah mulai lagi untuk rempong lagi. Kalau aku belum rempong nih mam, karena kayak masuk jadwal kuliah tuh lebih lama gitu ya liburnya. Maksudnya aktif kuliah tuh masih lama, kayaknya di bulan Agustus deh teman-teman. Jadi aku masih bisa bersantai-santai, tapi nanti kalau anakku udah mulai kuliah, terus bekal juga ya, karena di kampusnya tuh nggak ada kantin untuk makan, itu adanya ya cuman untuk cemilan-cemilan dan minuman gitu ya. Jadi mungkin nanti aku harus ngebekelin dia biar nggak boros juga ya. Dan kebetulan juga kan kampusnya tuh agak jauh gitu teman-teman, kalau misalnya mau cari makanan, jadi ya harus dibekelin. Kalau orang-orang kan ngebekelin tuh buat anaknya sekolah SD, SMP, atau TK ya, mungkin maksimal SMA ya. Kalau aku nanti buat anak kuliahan nih teman-teman.
Alhamdulillah anak aku udah besar, tapi ya tetap aja ya teman-teman, kalau orang tua mah biarpun anaknya udah besar juga ngerasanya tuh anaknya masih kecil aja. Dan demi kesehatannya si kakak juga, karena kakak dulu pernah bermasalah ya dengan lambungnya, pernah operasi juga, operasi usus buntu. Jadi ya udah, kayak makan tuh ya harus diperhatiin gitu ya, walaupun ya makan atau bekal aku tuh nggak yang bersih banget gitu ya, semuanya serba bergizi atau higienis banget, enggak sih teman-teman, ya standar-standar aja masakan rumah. Nah memang kalau masakan rumah itu lebih sehat ya teman-teman dibandingkan beli, karena kita tahu dicucinya sebersih apa, terus beli bahan makanannya juga bagaimana kalau masak sendiri. Pokoknya jadi kita bisa kontrol ya teman-teman. Kalau misalnya pun pakai penyedap, ya penyedapnya bisa kita kontrol seberapa banyak gitu. Terus nanti juga mungkin kalau misalnya aku udah mulai deket-deket anak aku masuk kuliah, nanti aku mau bikin juga kayak makanan-makanan yang nanti aku simpen di dibuat frozen gitu, kayak nugget atau apa gitu ya, olahan ayam gitu mam, biar satset gitu. Misalnya aku lagi males masak atau buat sarapan, cukup goreng nugget kayak gitu. Kalau makan nugget setiap hari, kalau misalnya dimakannya setiap hari, tapi kalau misalnya kita buatnya sendiri kan gak masalah ya teman-teman, karena nggak pakai bahan pengawet sama sekali. Oke, alhamdulillah ini nyuci piringnya udah selesai, dapurnya udah rapi. Sekarang lanjut aku mau masak nasi dulu nih teman-teman, karena aku udah mulai lapar nih, jadi aku mau masak nasi terlebih dahulu, terus nanti lanjut mau masak jengkol. Ini aku masak nasinya sedikit aja, karena kan nanti paling tinggal pada makan sore aja. Ini aku masaknya cuman 2 cup lebih gitu. Aku masak nasinya ini pakai smart rice cooker low karbo dan low sugarnya dari Miku. Kapasitasnya 1,8 liter atau setara dengan 10 cup beras. Dayanya hanya 400 watt dan untuk mode menghangatkan itu cuman 100 watt aja. Keramik inner potnya terbuat dari bahan anti lengket dan mudah dibersihkan, dan keranjang stainless steelnya berbahan 304. Jadi ini untuk masak low karbo ya teman-teman. Untuk cara memasak nasi low karbo seperti ini, untuk airnya cukup menutupi berasnya aja ya teman-teman. Dan ini tinggal kita pilih aja menunya, jadi ada 8 pilihan menu. Salah satunya bisa untuk memasak cepat, bisa juga untuk slow cook, bisa juga untuk masak nasi low karbo dan low sugar, bisa untuk masak sop, bisa juga untuk mengukus, terus bikin kue juga bisa, dan nasi biji-bijian gitu ya. Pokoknya banyak banget pilihannya, ada 8, karena ini rice cookernya udah smart gitu ya. Tapi kalau teman-teman gak mau masak nasi low karbo dan low sugar, bisa banget ya, nanti nggak usah dipakai keranjangnya, jadi seperti masak nasi biasa aja. Oke, ini teman-teman sambil masak nasi aku lanjut nih mau masak jengkol. Ini jengkolnya tuh tadi aku rendam dulu, dan tadi tuh sempet bingung pengennya direbus dulu gitu ya, biar nggak terlalu wangi gitu ya. Cuman aku pikir emang sebenarnya kurang enak ya kalau misalnya direbus dulu. Jadi ya udahlah, ini mau aku langsung goreng aja. Mudah-mudahan nggak terlalu bau. Ini jengkolnya juga nggak terlalu banyak, kayaknya mungkin adalah 1/4 gitu. Ini juga segini udah banyak banget. Paling nanti aku mau manggil Mbak Agatha buat makan bareng, karena ya kalau makan jengkol tuh ya yang makannya aku aja gitu. Dan aku kalau misalnya kepengen makan jengkol ya suka pergi ke Karawang itu makan nanti bareng-bareng sama kakak aku teman-teman. Karena sekarang aku kepengen banget, dan gak mungkin juga aku pergi ke Karawang dulu gitu ya mam. Jadi ya udah, ini aku masak sendiri aja. Bumbunya cuman kayak gini aja, bawang merah, bawang putih, cabai, bawang, sama tomat. Nanti untuk bumbunya nggak aku blender teman-teman, nanti mau aku coba aja biar nggak terlalu lembut. Oke, ini sekarang lanjut aku goreng dulu untuk jengkolnya. Untuk goreng jengkol tuh nggak perlu minyaknya sampai kerendam banget,
Jadi biar cepet empuk pakai api kecil aja, terus ditutup teman-teman, nanti juga akan empuk walaupun nggak kerendam banget gitu sama minyak. Kalau pakai minyak banyak-banyak sayang kan, karena kalau misalnya habis masak jengkol sisa minyaknya tuh pastinya dibuang karena ya bau gitu teman-teman. Lanjut, ini bumbunya udah aku chopper, terus ini aku tumis aja. Tadi untuk tomatnya aku iris-iris aja teman-teman. Seasoningnya ini aku kasih garam sama micin, terus dikasih gula sedikit banget teman-teman buat penyeimbang rasa aja. Bumbunya udah mateng, tinggal aku masukin jengkolnya aja nih. Masya Allah, ini udah ngiler banget, kayaknya enak banget ya. Cuman nanti aku makannya nungguin Mbak Agatha biar enak gitu mam. Oke, ini udah selesai aku masak jengkolnya, jadi aku mau biarin aja di kualinya gitu mam. Dan alhamdulillah ini nggak kerasa juga nasinya udah mateng tuh, Masya Allah. Walaupun ini masak nasinya low karbo, tapi ini teman-teman bisa lihat super pulen banget ya, nggak perah sama sekali, dan ini sehat banget, cocok banget ya buat kalian yang lagi diet atau misalnya yang lagi menjalani hidup sehat lah. Ini cocok banget pakai rice cookernya dari Miku. Nah ini tinggal aku buang aja, ini air tajinnya aku buang terlebih dahulu. Jangan lupa baca bismillah dan air kerannya sambil dinyalain ya. Dan kalau udah mateng teman-teman bisa langsung nanti dimasukin ke inner potnya atau dibiarin seperti ini aja kayak aku nih teman-teman. Dan ini masih bisa tetap hangat selama 48 jam ya, karena memiliki pemanasan 3 dimensi dalam sistem isolasi. Dan yang terakhir memiliki fitur time preset untuk pengaturan waktu untuk proses memasak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai masak tuh di jam berapa, nah itu kita bisa setting ya teman-teman. Nanti yang mau samaan link pembeliannya aku akan simpan di deskripsi ya. Oke, sekarang lanjut. Masakan udah mateng semua alhamdulillah, tinggal nunggu Mbak Agatha aja. Sambil nunggu Mbak Agatha ini aku sambil beberes aja nih teman-teman. Ini aku beresin dulu untuk area ruang tamu. Untuk selebihnya nggak aku record lah karena pasti kepanjangan banget nih teman-teman. Dan aku juga nanti ngerjainnya pelan-pelan aja lah, nggak aku kerjain sekarang karena capek gitu mam. Sekarang tuh aku nggak yang terlalu ngoyo banget untuk ngerjain kerjaan rumah karena memang nggak ada habisnya ya teman-teman. Jadi ya dibawa santai aja, apalagi tinggal di rumah sendiri, jadi nggak ada yang ngomelin walaupun rumahnya berantakan. Tapi mudah-mudahan ya buat teman-teman yang belum punya rumah, masih tinggal sama mertua, mudah-mudahan Allah kasih rezeki untuk beli rumah. Dan teman-teman juga yang masih ngontrak, semangat terus, mudah-mudahan bisa beli rumah di tahun 2024 ini, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rezeki nggak ada yang tahu ya teman-teman, bagi kita kayaknya nggak mungkin gitu ya beli rumah, tapi bagi Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau berusaha dan berdoa, dan pastinya harus yakin ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah nih aku beres-beresnya udah rapi, rumahnya udah bersih, udah nyaman banget. Dan untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.